Selamat siang teman-teman semuanya. Akhirnya liburan Lebaran Idul Fitri udah selesai ya. Dan hari ini merupakan puncak libur Lebaran juga nih. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani rutinitas keseharian setelah libur panjang Lebaran Idul Fitri kemarin ya. Oke teman-teman, hari ini Okin akan ajak jalan-jalan ke Malioboro dan sekitarnya untuk menikmati puncak liburan panjang bareng wisatawan lainnya juga ya. Karena puncak liburan di Jogja pastinya semakin padat wisatawan. Nah, ikuti terus keseruan Okin hari ini ya. Jalan-jalan di Malioboro dan sekitarnya di puncak liburan Lebaran Idul Fitri teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Okin sekarang berada di kawasan Malioboro Jogja nih. Ternyata suasananya udah mulai ramai dan penuh wisatawan yang jalan-jalan di kawasan Malioboro Jogja ini ya. Dari pintu masuk Jalan Malioboro sampai di area ini udah dipadati wisatawan yang udah datang. Serta jalan-jalan juga di sini ya teman-teman. Wah, ternyata di area depan mall Plaza Malioboro Jogja udah semakin banyak wisatawan yang datang. Dan penuh banget ya. Padahal sekarang masih jam 11 siang loh teman-teman. Tapi wisatawan yang jalan-jalan udah banyak yang datang di kawasan Malioboro Jogja ini ya. Salut banget dengan mereka yang datang dari jauh-jauh hari demi bisa menikmati liburan di Jogja ya teman-teman. Dan di depan kantor gubernur ataupun kantor Kepatihan Jogja, kendaraan yang melintas pun udah semakin banyak dan macet banget ya teman-teman. Libur Lebaran Idul Fitri tahun ini di Jogja sangat luar biasa pokoknya. Sampai nggak ada ruang kosong nih di kawasan Malioboro Jogja ya teman-teman. Wah, ternyata ada Mas dan Mbak cantik nih yang menyambut kita untuk masuk ke teras Malioboro Base Galan yang belum lama ini direlokasi loh teman-teman. Nah, tapi kali ini Okin nggak mampir dulu ya. Mungkin next time Okin akan mampir sekalian mereview teras Malioboro-nya yang direlokasi itu ya teman-teman. Nah, Okin sekarang udah ada di seberang pasar legendaris Jogja, yaitu Pasar Beringharjo, Yogyakarta teman-teman. Suasana di depan pasar Beringharjonya ini udah lumayan padat dan penuh banget wisatawan yang jalan-jalan. Sekalian belanja mencari oleh-oleh juga pastinya ya teman-teman. Suasana untuk wisatawan yang berjalan dan kendaraan yang melintas pun udah macet banget nih. Oke teman-teman semuanya, akhirnya Okin udah berada di depan pasar Beringharjo Jogja nih. Yuk kita masuk dulu, sekalian jalan-jalan, menikmati suasana puncak libur Lebaran Idul Fitri di pasar Beringharjo Jogja ini ya teman-teman. Wah, ternyata di area pakaian dan aneka macam tekstil, area depan pasar Beringharjo Jogja ini udah mulai banyak wisatawan yang berburu pakaian nih. Udah ramai banget wisatawan, sampai desak-desakan seperti ini ya. Dan sekarang Okin mau lanjut jalan ke area tengah pasar Beringharjo Jogja ini ya teman-teman. Nah, di area tengah pasar Beringharjonya ini udah banyak wisatawan yang berburu oleh-oleh juga nih. Karena di area tengah ini mulai dari los pertama sampai menuju ke area kuliner terdapat produk lokal yang unik-unik dan murah. Seperti ada aneka macam tas anyaman, aneka macam pakaian, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, untuk harga produk di area ini bervariasi teman-teman. Tapi semua produknya harga grosir. Dan pastinya relatif murah juga loh. Lalu area selanjutnya ini ada produk baju adat Jawa.
Ada satu set baju pengantin juga, serta ada aneka macam pakaian batik untuk anak-anak dan orang dewasa. Baik untuk yang perempuan ataupun yang laki-laki juga ya. Karena di area ini khusus untuk area pakaian acara resmi. Oh iya, untuk harga di tiap losnya ini beda-beda. Dan biasanya relatif harga standar pada umumnya ya teman-teman. Kemudian di area selanjutnya ini ada pakaian untuk bersantai juga. Seperti ada daster, aneka macam kaos dengan motif batik yang menarik dan nyaman banget dipakai pastinya ya teman-teman. Serta ada produk aneka macam tas perempuan dan aneka macam aksesorisnya juga. Yang pastinya selalu ramai dan diserbu juga di sini teman-teman. Wah, suasana di sepanjang area tengah pasar Beringharjonya ini semakin banyak wisatawan datang sampai desak-desakan seperti ini ya teman-teman. Kemudian di area selanjutnya ini merupakan area khusus untuk jamu-jamuan tradisional. Ada banyak jamu yang tersedia di sini. Mulai dari madu, jamu pegelinu, jamu untuk kesehatan, dan masih banyak jamu lainnya. Oh iya, untuk teman-teman yang mau cari jamu-jamuan tradisional bisa langsung datang ke Pasar Beringharjo Jogja ini. Di area belakang dekat dengan area kulineran ya teman-teman. Nah, untuk harga jamu-jamuan tradisional ini biasanya relatif harga normal pada umumnya, yang masih terjangkau juga ya teman-teman. Oke teman-teman, oke lanjut jalan di area kulineran di Pasar Beringharjonya ini ya. Nah, di depan kita ini ada sate ayam yang bikin lagi juga pastinya. Wah, di warung kuliner soto pites Mbah Gala ini udah rame banget yang lagi makan di sini ya. Nah, kita lanjut jalan di warung soto Bu Yanti. Wah, di warung soto Bu Yantinya udah banyak juga nih yang mau makan sampai nggak ada meja yang kosong ya teman-teman. Karena salah satu warung kuliner legendaris yang rekomendasi. Dan dulu Okin pernah nge-review warung kuliner Bu Yanti ini juga loh. Nah, kita lanjut jalan di warung makan Bu Sum ya teman-teman. Ternyata di warung kuliner Bu Sumnya ini udah rame juga nih. Warung kuliner Bu Sum ini terkenal dengan kuliner sate kerenya yang sangat rekomendasi di Pasar Beringharjo loh teman-teman. Wah, luar biasa nih yang antri untuk pesan sate kere di warung makan Bu Sumnya ini ya. Sampai desak-desakan seperti ini ya teman-teman. Dan meja makannya pun nggak ada yang kosong nih. Bahkan sampai belakang juga antriannya ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut jalan ke lantai 2 Pasar Beringharjonya ya. Wah, ternyata benar-benar nggak ada yang ruang kosong di Pasar Beringharjonya nih. Nah, Okin udah sampai di lantai 2 Pasar Beringharjonya. Suasana di sini udah lumayan ramai juga. Karena di lantai 2 Pasar Beringharjonya ini merupakan area khusus aneka macam pakaian. Dari kaos, pakaian batik, kemeja, untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa, baik untuk yang perempuan dan laki-laki ada semuanya ya. Bahkan ada aneka macam tas serta aksesoris juga. Dan masih banyak produk lainnya juga teman-teman. Di lantai 2 Pasar Beringharjonya ini merupakan pusat grosir aneka macam produk juga teman-teman. Jadinya untuk harga produknya masih sangat terjangkau dan harga standar pada umumnya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, setelah dari Pasar Beringharjo Jogja ini, Okin akan ajak jalan-jalan di kawasan 0 km Jogja ya. Sekalian menikmati suasana keramaian wisatawan yang liburan di Jogja juga ya teman-teman. Dan akhirnya, Okin udah berada di depan bangunan Hamzah Batik nih. Wah, sangat luar biasa keramaian di sepanjang jalan ini ya.
Penuh banget wisatawan yang udah datang dan menumpuk di sini. Benar-benar nggak ada ruang kosong ya teman-teman. Sepertinya libur panjang Lebaran Idul Fitri tahun ini lebih padat dan membludak daripada libur panjang tahun baru seperti biasanya itu ya. Karena benar-benar luar biasa wisatawan yang udah datang untuk liburan ke Jogja. Liburan di Jogjanya dipuas-puaskan banget ya teman-teman. Nah sekarang Okin udah sampai di kawasan 0 km Jogja. Dan untuk suasana di 0 km ini udah mulai ramai wisatawan yang datang juga ya. Untuk keramaian di kawasan 0 km ini masih terbilang normal seperti biasanya. Karena tiap sore selalu ramai seperti ini loh teman-teman. Suasana liburan panjang Idul Fitri di sepanjang kawasan Malioboro sampai kawasan 0 km Jogja sangat-sangat luar biasa. Wisatawan yang datang untuk liburan ya teman-teman. Karena nggak ada ruang kosong nih. Hebat dan salut dengan wisatawan yang udah datang dan liburan di Jogja. Mereka dipuas-puaskan liburan ke Jogja di puncak libur Lebaran Idul Fitri tahun ini ya teman-teman. Semakin malam pun wisatawan yang datang ke kawasan Malioboro ini semakin ramai dan penuh banget pastinya ya. Karena sekarang udah jam 6 sore teman-teman. Dan setelah ini Okin akan lanjut jalan di stasiun Tugu Yogyakarta. Sekalian Okin mau melihat suasana puncak libur Lebaran Idul Fitri di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan akhirnya Okin udah sampai di stasiun Tugu Yogyakartanya nih. Wah suasana di stasiun Tugu Yogyakartanya ini udah semakin ramai wisatawan yang baru datang ataupun yang mau pulang ke tempat daerah mereka, baik ke tempat kota mereka bekerja ataupun untuk kembali ke daerah asal mereka ya teman-teman. Momen libur panjang Lebaran Idul Fitri tahun ini di Jogja salah satu momen yang gak pernah dilupakan untuk wisatawan dan semua kalangan juga ya. Karena antusias mereka yang sangat luar biasa untuk merasakan liburan di Jogja, yang menjadi salah satu tujuan destinasi wisata favorit wisatawan. Untuk semua kalangan juga ya teman-teman. Hebat pokoknya untuk mereka semuanya. Dan ternyata di area luar ruang tunggu penumpang untuk kereta bandaranya ini udah lumayan banyak juga ya teman-teman. Rata-rata penumpang untuk yang naik kereta bandaranya ini tujuannya langsung ke Bandara YIA Kulon Progo loh teman-teman. Karena menggunakan transportasi kereta api menjadi salah satu alternatif transportasi yang terbilang efisien dan pastinya bikin nyaman juga ya teman-teman. Wah, di dalam ruang tunggu stasiun bandaranya ini ternyata udah banyak banget penumpang yang nunggu sesuai jadwal kereta mereka masing-masing ya. Dan Okin bentar lagi akan naik kereta bandara YIA juga nih untuk pulang ya. Karena udah seharian Okin ajak teman-teman untuk menikmati suasana puncak libur Lebaran Idul Fitri di Jogja ya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu keseruan vlog hari ini. Okin akan lanjut untuk keseruan video selanjutnya ya. Tonton dan ikuti terus keseruan Okin di video menarik selanjutnya. Makasih ya teman-teman online semuanya. Dadah.